minimal ini juga bisa menjadi, kalau mereka bergabung dengan kelompok 01 ini menjadi kekuatan di parlemen yang luar biasa. Nah, yang mungkin bisa kita pertanyakan karena pimpinan-pimpinannya punya agenda yang sama dengan pemerintah, itu justru di 02. Ada Golkar yang besar, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat. Nah, itu kan itu sebenarnya tadi saya katakan kenapa kok tidak bersuara di parlemen lah. Kurang bos-bosnya aja, Korea-Koreanya di parlemen kan tergantung bos-bosnya ini. Nah, bos-bosnya aja di situ kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita kritisi. Yang perlu membuat kita tambah khawatir sebetulnya. Khawatir, makanya perlu orang-orang yang ada di civil society, di media itu menyuarakan, bukan membantu 03 atau 01, bukan. Tetapi membantu rakyat Indonesia, NKRI untuk jaga bahwa demokrasi ini betul-betul berjalan secara netral, secara jujur dan adil. Itu kalau itu dilakukan dan ada kekuatan-kekuatan, katakanlah forum rektor atau badan musyawarah rektor atau civil society yang lain, termasuk media, itu yang harusnya dilakukan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, masih terkait dengan debat Capres yang ketiga yang dilaksanakan hari Minggu tanggal 7 Januari 2023. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dianggap kurang berhasil melaksanakan debat, padahal tema debat sesuai dengan bidang pekerjaan Pak Prabowo yang sekarang sebagai Menteri Pertahanan. Untuk itu saya akan mengelaborasi hasil debat itu bersama pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Henry Subiakto. Mas Henry, ya, menyaksikan debat kemarin. Ya, saya melihat banyak hasil survei dan pengamat mengatakan Pak Prabowo dianggap gagal melaksanakan tugasnya sebagai capres karena Pak Prabowo seperti keteteran begitu. Nah, Anda sebagai seorang pengamat komunikasi politik melihat hal ini seperti apa? Ya, pertama yang namanya perdebatan itu kan sesuatu yang sangat strategis di era demokrasi ya. Itu kalau di Amerika itu dimulai tahun 60-an itu. Itu debat antara calon presiden Nixon melawan John Fitzgerald Kennedy yang sangat fenomenal waktu itu. Nah, kenapa? Karena memang debat itu akan dilihat menjadi perhatian nasional, perhatian dari, boleh dikatakan, para calon pemberi suara. Kalau zaman dulu, karena dulu itu hanya ada TV ya, otomatis yang dilihat ya at the glance, hanya sekilas, selintas gitu. Kalau sekarang di era sekarang ini Mas Rudi, yang dilihat itu bukan hanya pada waktu performance ketika mereka berdebat, tetapi setelah itu juga akan dilihat materinya, diulang lagi, dilihat ini bener nggak yang diucapkan. Sudah ada YouTube sekarang ada YouTube, bisa diulang-ulang, bisa diinterogasi isinya. Artinya para calon presiden yang mau debat itu harus mempersiapkan diri. Tidak bisa tidak hanya berdasarkan kepada intuisi, tidak bisa seperti itu. Nah, nampaknya Pak Prabowo yang notabene adalah Menteri Pertahanan yang masih incumbent, masih berjalan 4 tahun ini, mau 5 tahun. Ternyata di bidangnya saja, hal yang sesuai dengan kompetensi dan bidangnya, dia tidak siap. Tidak mampu menjelaskan tentang apa problema ke depan, lalu strateginya apa. Jauh kalah dengan katakanlah Pak Ganjar, yang dia tahu bahwa di persoalan Kementerian Pertahanan itu, strategi pertahanan itu seringkali justru top down. Ada kebijakan top down sehingga memunculkan banyak masalah. Kan heran ini kok bisa malah yang tahu orang yang boleh dikatakan bukan Menteri Pertahanan, kan begitu kan? Dan bisa menjelaskan strategi ke depan, harusnya menyatukan antara katakanlah itu kalau di laut ada matra-matra yang masih timpang tindih disatukan dan sebagainya. Harusnya Menteri Pertahanan itu mampu menjelaskan ini, karena Menteri Pertahanan itu punya infrastruktur yang luar biasa Mas Rudi, punya jenderal-jenderal, deputi atau kalau dirjen ya dirjen-dirjen
Kalau ke tingkat kementerian kan dirjen. Mereka ini kan yang menguasai data, menguasai strategi. Nah, justru kemarin itu dengan adanya perdebatan di mana Pak Prabowo dinilai kurang maksimal, kalau saya mengatakan kedodoran, gitu. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ada masalah ketika menjadi Menteri Pertahanan. Masalah apa maksudnya? Satu, kemungkinan komunikasinya tidak terlalu baik dengan para eselon 1, dirjen-dirjennya, sekjennya dan sebagainya. Masukan-masukan itu tidak optimal. Itu kemungkinan. Atau kalau tidak, masalahnya adalah Pak Prabowo tidak mampu menyerap masukan-masukan itu. Berarti artinya kapasitas personal beliau. Ada kemungkinan kapasitas personal tidak mampu menyerap, atau komunikasi tidak diberikan oleh eselon-eselon 1. Karena namanya menteri, Menteri Pertahanan, harusnya bisa menjelaskan tentang strategi ke depan, apa yang dulunya masalah kemudian sudah ditangani. Kan kemarin justru pertanyaan-pertanyaan dari Anies Baswedan maupun dari Ganjar Pranowo kan banyak nggak terjawab. Ini saya melihat dari situ. Ini saya justru selalu mengatakan, wah ini jadi Menteri Pertahanan aja sulit menjelaskan, sulit menunjukkan kapasitasnya, apalagi mau jadi presiden. Gitu. Oke, Mas Henry, terkait masalah debat ini, seberapa besar menurut Mas Henry ini akan mempengaruhi preferensi pilihan dari masyarakat untuk memilih calon pemimpin? Dulu kalau ada semacam kajian teori ya, bahwa perdebatan calon-calon presiden itu hanya cocok untuk negara-negara low context culture. Negara yang mana komunikasi berdasarkan pada lisan itu penting. Indonesia ini termasuk high context culture, di mana kadangkala orang yang dinilai baik, dinilai sukses itu bukan kemampuan bicaranya, tapi adalah kemampuan dia di dalam mengelola konteks. Misalnya katakanlah Pak Harto nggak banyak bicara, tapi secara kontekstual kaya dengan pesan-pesan. Gitu. Mungkin Pak Jokowi pun juga seperti itu, katakanlah begitu. Sehingga lalu ada istilah orang yang terlalu banyak bicara itu justru belum tentu sukses di dalam konteks high context culture. Itu dulu. Di era demokrasi seperti sekarang, nampaknya orang mulai melihat bahwa pemimpin itu harus mampu mengartikulasi kepemimpinannya, visi misi kepemimpinannya di dalam bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Sehingga lalu akhirnya bagaimanapun juga orang yang mampu bicara dengan baik, menjelaskan visinya dengan baik, itu dapat penghargaan, dapat apresiasi. Nah sekarang yang namanya debat ini menjadi isu nasional, semua perhatian, Mas. TV-TV itu ditonton itu. Waktu kemarin minggu malam itu tanggal 7 itu boleh dikatakan hampir semua persoalan komunikasi publik atau istilahnya itu agenda publik membicarakan tentang debat. Artinya menjadi perhatian gitu. Nah, ada yang memperhatikan itu hanya dari sisi penampilan. Misalnya orang yang tampilannya bagus, dia akan mendapatkan apresiasi. Tapi juga banyak yang sekarang tidak hanya penampilan, tapi melihat isinya, materinya. Karena apa tadi sekarang di era digital itu materi bisa dipelajari, bisa dikulik-kulik, bisa diinterogasi lebih dalam. Makanya hati-hati. Nah, oleh karena itu ini ke depan memang perdebatan itu menjadi faktor penting. Swing voters yang masih banyak di dalam polling-polling, sering survei-survei masih ada yang beberapa puluh yang belum menentukan. Itu sangat dipengaruhi oleh perdebatan. Ketika melihat seorang calon presiden tidak punya kapasitas menjelaskan, tidak punya kapasitas untuk bicara dengan baik, ya ini calon presiden yang akan memimpin 270 juta. Mereka bisa tidak percaya, bisa tidak memberikan amanahnya kepada orang yang seperti itu. Apakah ini relevan ya dengan hasil survei tahun 2019 yang lalu oleh Carta Politika kalau tidak salah, bahwa 36% pemilih itu menentukan pilihannya setelah debat gitu? Bisa jadi, bisa jadi. Kalau di Amerika, Mas, itu biasanya ya, kalau guru besar komunikasi itu sebelum debat dia mengumpulkan mahasiswa-mahasiswanya untuk ditanya. Misalnya ada 100 mahasiswa atau 50 mahasiswa. Ditanya berapa yang mendukung kandidat A, berapa yang kandidat B.
Kemudian apa argumentasinya, kenapa A, kenapa B, siapa yang masih swings, yang belum menentukan. Itu di kelasnya dia lakukan semacam fokus group discussion. Selesai debat, kumpulkan lagi siapa yang pindah, siapa yang berubah pilihannya. Itu menjadi menarik ketika ternyata ada sebagian yang berubah, tapi sebagian besar tidak. Memang ada begitu. Yang berubah itu memang tidak banyak, tadi hanya beberapa persen ya. Sekitar ya itu yang swing voter tadi hanya belasan persen. Tetapi walaupun dia hanya belasan persen bisa menentukan kemenangan karena pesertanya itu kandidat-kandidat itu persaingannya itu pendek sekali mas. Selisihnya itu. Katakanlah kalau sekarang misalnya tiga capres ini kan ada yang 33%, ada yang 30, ada yang 20 sekian, sehingga swing voters yang 15% sampai 20% mempengaruhi ya? Itu mempengaruhi. Itu. Mas, overall masalah debat kemarin. Mas Henry melihat siapa yang paling unggul di antara ketiga dan siapa yang paling keteteran di antara ketiganya? Sorry to say, saya mengatakan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo nampak beliau sejak awal ketika diserang sama Pak Anies itu lalu dia tidak mampu menahan karakter emosinya keluar gitu ya. Keluar. Mimiknya kelihatan kalau tidak happy. Kemudian dia sampai menyela. Itu kan menunjukkan emosinya. Nah, ini berarti apa? Pak Prabowo di dalam konteks debat tidak mampu untuk menyembunyikan karakternya yang pemarah, yang temperamental. Nah, ini bisa menggoyahkan image dia yang gemoy, yang lucu-lucu gitu. Ini makanya saya katakan ini Pak Prabowo kalau saya nilainya 5 gitu ya. Walaupun ada saya kan di Twitter mengatakan 5, ada yang bilang 4, saya mengatakan 5. Yang kedua adalah Mas Anies. Cukup agresif sejak awal dia menyerang, dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat Pak Prabowo agak emosi begitu kan, sehingga sampai terulang seperti dulu Mas Anies itu kan muncul gitu ya. Ada kata-kata yang muncul kemudian apa ini omon-omon gitu kan. Itu sebenarnya kan kata-kata yang jarang muncul, tetapi ekspresi kemarahan atau ekspresi kekesalan. Saya menangkap bahwa Pak Prabowo ini kesel bener sama Anies. Kenapa kesel? Pertanyaannya nohok kan gitu kan. Masih kepemilikan tanah dan sebagainya itu ya. Ya itu. Yang kedua, bagaimanapun juga hubungan Pak Prabowo dengan Pak Anies ini beda dengan hubungan Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Pak Anies ini adalah orang yang termasuk yang dibesarkan oleh Pak Prabowo. Siapa sih yang tidak ingat bahwa Pak Anies ini menjadi gubernur DKI karena Pak Prabowo. Dan itu semua orang tahu. Jadi artinya harusnya kan mungkin di dalam pribadinya Pak Prabowo ya jangan nyerang saya sebagai seniornya. Dia sampai mengatakan saya seniornya. Makanya logis ketika kemudian kemarahan atau emosi itu membuat Pak Prabowo nggak salaman, menghindari salaman. Dan itu dinyatakan juga ketika konferensi pers ya. Itu jadi Pak Prabowo itu 5. Pak Anies bagaimanapun juga beliau adalah seorang yang terbiasa berbicara konseptual, teoritik gitu ya, dosen, sehingga memang bahasanya bagus. Cara mengabstraksikan pemikirannya juga bagus. Ketika dia ngomong tentang perlunya pemimpin itu etika, walaupun kemudian belakangan juga nyerang Pak Prabowo juga kan begitu kan. Saya menilai dia 7 lah. Itu 7. Sementara kalau dari sisi penguasaan materi, mohon maaf saya harus mengatakan sejujurnya, paling menguasai memang Pak Ganjar. Tahu tentang bagaimana di dunia Kementerian Pertahanan, strategi pertahanan dan juga geopolitik itu banyak sekali persoalan-persoalan di dalamnya karena gara-gara top down. Itu saya yakin itu ada informasi-informasi yang dia kumpulkan secara spesifik gitu ya. Nah ini saya melihat bahwa Pak Ganjar menguasai. Kalau saya beri nilai bisa 8 lah. Mungkin kalau orang agak lebih optimis kasih 9, tapi saya kasih 8 aja deh. Artinya Pak Ganjar unggul. Pak Ganjar unggul dari situ. Pak Ganjar sejak dari awal sampai belakang terakhir dia nampak tidak terlalu emosi, tapi juga tidak sinis, tidak mempertawakan atau katakanlah wajah yang menunjukkan bahwa dia merendahkan Pak Prabowo juga tidak. Dia flat saja. Agak berbeda antara
Pak Prabowo dengan Anies ya? Anies beda. Kalau Anies agak sedikit ada tensi yang tinggi. ada nampaknya Pak Anies sama Pak Prabowo ini ada relasi yang spesifik ya. Ada emosi di antara keduanya itu. Nah, dengan Pak Ganjar kan enggak, sampai bahkan Pak Prabowo boleh dikatakan inginnya kayak merangkul Pak Ganjar misalnya, setuju dengan Pak Ganjar, gurunya sama gitu kan, bukunya sama. Nah itu menunjukkan bahwa dia nggak ada masalah, walaupun juga dikritik ya. Nah ini bisa menjadi semacam pendidikan politik melihat karakter masing-masing. Masing-masing punya karakter dari tiga tokoh ini. Nah kalau ditanya siapa yang paling bagus ya, sementara saya harus mengatakan jujur Pak Ganjar, karena bukan hanya penampilan dan wajahnya yang tidak emosional gitu ya, tapi penguasaan materinya komprehensif. Kemudian menggunakan bahasa yang tidak menyerang secara pribadi, walaupun personal, walaupun dia juga mengkritik Pak Prabowo gitu. Debat tadi yang ketiga. Menurut Mas Henry, Pak Ganjar unggul, kemudian Pak Ganjar unggul. Ada Anies, kemudian yang terakhir Pak Prabowo. Nah, tapi pertanyaannya kalau kita bicara pilpres bukan hanya sekedar debat, ada masalah-masalah ikutan yang harus kita waspadai, yang bisa menentukan kemenangan paslon tertentu. Menurut Mas Henry, apa yang harus kita waspadai agar objektivitas demokrasi ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan? Mas, kita semua ini kan, kalau kemarin ada yang mengatakan berpolitik itu dengan riang gembira kan, gitu kan? Kita sebenarnya ngelihat debat ini termasuk riang gembira loh, termasuk mendapat hiburan yang luar biasa. Walaupun katakanlah di situ ada konflik ya, konflik politik, konflik perbedaan sikap, pendapat, tapi kita ketawa, kita ikut tepuk tangan, kita riang gembira. Dan ini kualitas demokrasi yang bagus sekali ini. Nah ini jangan sampai dirusak. Dirusak, ada proses-proses lain. Ini kan perdebatan, nanti ada proses berikutnya, ada pemungutan suara. Setelah pemungutan suara, proses lain adalah perhitungan. Jangan sampai di proses berikutnya, apakah itu pemungutan suara atau itu perhitungan, itu ada pencederaan terhadap demokrasi. Apakah ada indikasi ke arah sana? Kan kemarin kita punya warning atau peristiwa-peristiwa yang memberi warning pada kita. Ada aparat yang tidak netral, presiden yang tidak netral. Kan presiden tidak netral. Sudah berpihak. Sudah kelihatan kan begitu. Ini logis kalau orang lalu khawatir bahwa jangan-jangan nanti ketika pemungutan suara ada yang harusnya netral, tidak netral. Nah makanya saya ini ingin supaya negeri kita yang sudah bagus, yang debatnya udah bagus, performance demokrasinya udah bagus, dijaga. Salah satu yang harus menjaga itu adalah seluruh elemen bangsa. Saya ingat sekali tahun 99 pasca reformasi, itu pemilu kita ini dijaga betul supaya betul-betul objektif dan demokratis. Itu ada pengamat internasional. Kalau nggak salah waktu itu Carter Institute ya, Jimmy Carter ya, mantan presiden Amerika Serikat. Ada Unfrel, yaitu dari kalangan civil society yang bekerja sama dengan dunia internasional mengawasi Election Watch. Termasuk kalau boleh kita ingatkan tahun 2004 pada saat Bu Megawati menjadi presiden, pelaksanaan Pilpres pun juga berlangsung sangat fair. Karena kelihatan sekali waktu itu Bu Megawati tidak menggunakan akses kekuasaan untuk mempengaruhi proses demokrasi ini. Hampir sebagian pemilu setelah reformasi ini kan cukup bagus. Nah ini yang harus kita jaga. Kalau sekarang ini di tahun 2024 ini mulai ada kepala desa yang dipanggil dimobilisasi dan sebagainya. Kemudian mungkin ada oknum-oknum tertentu juga mulai terlibat. Ini harus kita jaga. Jangan sampai 2024 yang sudah mulai agak bagus, ya, walaupun diawali dengan MK agak bermasalah, gitu kan. Pesertanya juga agak bermasalah karena ada anak presiden, terus terang aja. Itu kan lalu memunculkan kekhawatiran dan memunculkan suudzon gara-gara ada anak presiden yang menjadi peserta.
peserta partai maupun peserta cawapres. Gitu Dan kan. sekarang pun secara terbuka Presiden juga berpihak. Itulah makanya. Apakah itu nggak menjadi kekhawatiran kita bahwa Saya secara pribadi sangat khawatir. Saya sebagai akademisi ya, saya khawatir. Karena saya punya pengalaman tahun 99, 2004. Oke. Cuma bedanya begini Mas, ini saya mah melihat kampus-kampus kok Nah, itu yang saya tanyakan. pada diem ya teman-teman saya Siapa yang pada harus diem. menjaga ini gitu loh, supaya kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Civil society. Mau tidak mau civil society itu harus menjaga. Akademisi? Ya, akademisi itu bagian dari civil society. Karena begini, ini negara sedang punya gawe, ya. Ada politisi, bagian juga dari state, presiden bagian dari state yang juga ikut punya kepentingan di situ. Nah, yang netral dan dia lepas dari state maupun juga lepas dari katakanlah ini oligarki, kapitalis yang punya kepentingan terhadap politik, itu civil society. Gitu ya. Nah, ini civil society ini saya lihat terutama untuk kampus ini masih sangat kurang. Kenapa? Perannya? Saya justru Ada orang kampus loh, artinya bisa mewakili teman-teman Anda sendiri. Gini, nampaknya kalau kampus negeri itu mereka mempertaruhkan jabatan. Jadi kalau rektor, wakil rektor, dekan ini kan bagaimanapun juga mempertaruhkan jabatan dan sekarang ini boleh dikatakan mereka ini jabatan-jabatan itu tidak semuanya itu lewat proses dari bawah, tidak semuanya. Ya, bukan pemilihan yang dari bawah, tapi banyak yang ditentukan oleh rektor, penunjukan rektor, kemudian ada peran menteri atau dirjen dikti. Ini perannya semakin besar. Nah, oleh karena itu menjadi kampus-kampus ini sekarang boleh dikatakan lebih banyak diam. Walaupun kalau saya lihat sikap-sikap politiknya mereka independen sebenarnya, tapi mereka menghindari untuk berkonflik dengan kekuasaan. Karena mereka tahu posisinya agak lemah. Oke, itu dari akademisi. Kalau dari mahasiswanya seperti apa? Mahasiswa juga nampaknya mulai dikontrol juga dengan infrastruktur yang ada di kampus-kampus. Nah, kecuali malah mahasiswa swasta. Makanya saya lihat kemarin yang berani membuat acara itu kan swasta. Misalnya kalau di Surabaya ya, karena kebetulan saya di Surabaya, yang bikin acara ada Universitas 17 Agustus, Universitas Dr. Sutomo, kemudian Ubaya, itu swasta semua. Sementara yang negeri kan, mohon maaf, nampaknya ini mulai agak, kalau dulu ada NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus, sekarang mulai normal. Gitu. Mungkin dosen yang kayak saya itu juga jarang. Saya terus terang mau cari teman, dosen yang punya pikiran-pikiran yang agak sedikit kritis. Ada berani bersuara ada, tapi Bukoni. Yang lain-lain itu sibuk dengan jurnal, sibuk dengan BKD. BKD itu tentang penilaian diri sendiri supaya fungsional, tunjangan fungsionalnya tidak hilang dan sebagainya. Mereka sibuk di situ. Jadi kesibukannya bukan lagi kesibukan untuk mencoba ikut berperan di dalam proses demokrasi di masyarakat Indonesia. Padahal ini kalau Indonesia ini mengalami persoalan demokrasi, limbahnya sampai mana-mana, termasuk di kampus. Ini justru saya sebagai orang kampus mempertanyakan peran-peran teman-teman saya. Ataukah memang menjadi semakin sulit mencari orang-orang untuk berbicara secara lebih terbuka gitu ya. Dengan kondisi seperti ini, Anda mengkhawatirkan nggak tentang proses pemilu? Saya sangat khawatir terus terang. Makanya saya tuh memimpikan bahwa kampus tuh menjadi tempat-tempat netral. Tempat netral untuk ngawasi. Misalnya kayak dulu ada Anfrel. Anfrel itu pengawas election watch ya, yang independen, NGO, tapi dengan kerjasama dengan kampus. Supaya apa? Supaya proses demokrasi yang bagus, debatnya yang sudah bagus ini itu nanti diteruskan sampai pemilihannya juga bagus. Kemudian tidak ada lagi orang khawatir bahwa ada manipulasi perhitungan. Pilpres 2024 nggak ada seperti itu kayaknya. Saya berharap ada, tapi sampai sekarang belum kelihatan. Justru ini sekarang kita memberikan warning, ya, warning supaya mengingatkan, jangan lupa loh, Februari ini tinggal beberapa minggu, ini harus ada yang mempersiapkan. Seberapa besar pengaruhnya
kalau proses demokrasi ini tidak berjalan dengan seharusnya ya, seperti yang kita harapkan terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia keseluruhan. Kalau sampai nanti muncul banyak kekhawatiran atau kemudian prasangka-prasangka politik yang ternyata memang ada data-data kebenarannya ya, walaupun mungkin tidak tergeneralisasi ya. Tapi itu kemudian memunculkan ketidakpercayaan pada hasil pemilu. Itu kan kualitas demokrasi kita sangat dipertaruhkan. Seperti setback berarti. Makanya MK-nya kita punya masalah, belum kembali normal seperti yang kita harapkan. Masih ada lah. Padahal sengketa pilpres di situ. Pasti di situ. Makanya ini kan bagaimana? Harusnya kan mulai yang namanya civil society dan lain-lain itu memikirkan, menjaga supaya memunculkan kepercayaan publik terhadap proses ini. Kalau kita bicara 3 pilar kekuasaan ini, Mas Henry mengkhawatirkan tentang kekuasaan yang tidak netral dan terbukti tidak netral memang. Kemudian yudikatif MK juga kita khawatirkan. Nah, yang terakhir ini saya pertanyakan legislatif. Kok tidak pernah saya dengar suara-suara kontrol dari DPR ya terkait dengan proses pilpres ini? Lah, kalau saya lihat legislatif, kita lihat legislatif ini kan kalau istilahnya Babang Pacul kan tergantung sama Korea-Koreanya. Korea itu tergantung sama bos-bosnya. Nah, bos-bosnya kan sudah mengumpul di kelompok-kelompok ini. Jadi mandul dong DPR sekarang. Nah, itu yang terjadi nyatanya. Nyatanya kan banyak persoalan, banyak katakanlah hal-hal yang harusnya diklarifikasi di parlemen. Parlemennya kan lebih banyak diam. Tapi kita mungkin masih menunggu ya. Karena ini belum kurang 40 hari lagi. Kita lihatlah bagaimanapun juga sebenarnya kan katakanlah tidak semuanya kan di 02. Ada 01 dengan PKS juga merupakan oposisi kan begitu. Di situ juga ada Nasdem dan ada, tapi Nasdem ini kan setengah-setengah. Oposisi itu pemerintah sih, karena menterinya juga masih ada di situ kan. Kemudian ada PKB yang juga setengah-setengah. Tapi harusnya mereka tetap kritis terhadap kondisi ini karena mereka punya kepentingan. Kecuali mereka main-main ya. Yang kedua ada kelompok katakanlah PDIP. 03, ada PDIP dan PPP. Ya kalau Perindo kan belum ada di parlemen ya. Minimal ini juga bisa menjadi, kalau mereka bergabung dengan kelompok 01 ini menjadi kekuatan di parlemen yang luar biasa. Nah, yang mungkin bisa kita pertanyakan karena pimpinan-pimpinannya punya agenda yang sama dengan pemerintah, itu justru di 02. Ada Golkar yang besar, ada Gerindra, ada PAN, ada Demokrat. Nah, itu kan itu sebenarnya tadi saya katakan kenapa kok tidak bersuara di parlemen lah. Kurang bos-bosnya aja, Korea-Koreanya di parlemen kan tergantung bos-bosnya ini. Nah, bos-bosnya aja di situ kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita kritisi. Yang perlu membuat kita tambah khawatir sebetulnya. Khawatir, makanya perlu orang-orang yang ada di civil society, di media itu menyuarakan, bukan membantu 03 atau 01, bukan. Tetapi membantu rakyat Indonesia, NKRI untuk jaga bahwa demokrasi ini betul-betul berjalan secara netral, secara jujur dan adil. Itu kalau itu dilakukan dan ada kekuatan-kekuatan katakanlah forum rektor atau badan musyawarah rektor atau civil society yang lain, termasuk media, itu yang harusnya dilakukan. Nah, ini waktu yang sangat pendek. Saya KPU nih, penyelenggara pemilu. Ada kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat membuat saya kecewa gitu. Contohnya pengiriman kertas suara yang belum waktunya ke TIP yang sudah dicoblos. Terus kemudian yang kemarin terjadi simulasi kertas suara hanya 2 paslon gitu. Nah, ada indikasi-indikasi seperti ini tuh, kalau Mas ini melihat KPU seperti apa ya? Ya itu kan makanya kan indikasi-indikasi itu kan sebenarnya seperti puncak gunung es kan, yang kelihatan kebetulan terbuka tanpa sengaja. Nah, yang belum kelihatan ini, yang belum kelihatan kan kita nggak tahu. Mungkin justru lebih besar kali. Bisa jadi. Makanya hal-hal seperti inilah yang kemudian perlu dijaga. Diingatkan, KPU, Bawaslu, kalian itu diawasi loh. Siapa yang ngawasi? Kami semua. Kalau perlu ada lembaga-lembaga yang mengawasi betul. Jadi supaya mereka tidak main-main. Makanya saya juga mendorong baik itu 01 maupun 03 itu
punya orang-orang di timnya, kalau katakanlah di 03 itu TKN ya, TPN, kemudian di timnya Pak Anies juga ada. Mereka punya mekanisme untuk mengontrol supaya jalannya pemilu ini betul-betul fair dan jujur dan adil. Masih ada harapan nggak seperti itu? Itu yang kita selalu harus ada harapan. Selalu harus ada harapan. Nggak boleh ditutup harapan itu. Dan itulah mengapa saya berbicara di sini sekarang di hadapan Mas Rudi. Terakhir Mas Henry, ini penjelasan Anda membuat saya agak khawatir sebetulnya. Meskipun kita harus optimis ya, kita tidak boleh diam. Itu kan Mas Henry harus speak up gitu. Nah, terakhir yang ingin saya tanyakan sebetulnya apa ya pesan Anda kepada penyelenggara pemilu, kepada penguasa yang sekarang, kemudian yang sudah ada indikasi-indikasi yang ketidaknetralan itu disorot oleh masyarakat secara terbuka begitu. Apalagi sekarang eranya kan sudah era digitalisasi informasi yang terbuka seperti ini. Apa yang disampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa era sekarang itu bukan era yang bisa dipermainkan. Era untuk mempermainkan, katakanlah melakukan manipulasi, itu era sekarang ini bukan era yang tepat. Karena apa? Karena semua orang itu adalah pengawas sebenarnya. Semua orang itu bisa menjadi, kalau istilahnya itu whistleblower begitu. Whistleblower bisa menjadi wartawan, bisa menjadi komentator, bisa menjadi pengawas, bisa merekam semua orang. Nah, karena kita sekarang ini memang di era digital itu memungkinkan untuk menjadi whistleblower dan menjadi pengawas seperti itu. Makanya ini sebenarnya adalah tinggal mengakomodir dan kemudian mengorganisir masyarakat ini. Ada sih, sudah kecil-kecil itu ada, tapi yang secara nasional ini perlu sebenarnya. Nah, ini yang perlu kita bicarakan tadi itu. Yang kedua, jangan main-main pada para penyelenggara itu, karena sebenarnya Anda diawasi bukan hanya oleh Tuhan jelas, tapi teknologi ketika dia dipakai oleh setiap orang, itu sekarang mereka semua adalah whistleblower, mereka semua adalah pengawas, mereka semua bisa mengungkap keborokan, bahkan orang yang mungkin bagian dari penyelenggara itu juga bisa ngawasi temannya sendiri sekarang itu. Itu yang di era digital itu yang terjadi. Termasuk komunitas internasional juga. Apalagi komunitas internasional. Itu. Makanya sebenarnya sangat sempit untuk melakukan penyimpangan dan manipulasi itu semakin menyempit. Walaupun kemauannya membesar, tapi opportunity teknologinya itu membuat mereka sempit. Makanya kita ingatkan, hati-hati. Jangan sekali-sekali Anda main-main. Di era sekarang yang kecil walaupun melakukan tindakan-tindakan kelihatannya sederhana akan ketahuan. Itu Mas Rudi. Oke, Mas, terima kasih. Ini peringatannya sangat menyentuh, tapi agak galak ya Mas ya. Agak galak. Terima kasih Mas Henry. Terima kasih Mas Rudi. Sahabat Indonesia, ini saya agak tergugu dengan penjelasan Profesor Henry Subiakto. Ini sekarang terpulang pada penguasa dan para penyelenggara pemilu dan beberapa institusi-institusi yang terlibat terkait dengan proses Pilpres tahun 2024 dan pemilu tahun 2024 ini. Apakah Anda akan meninggalkan legacy buruk yang akan dicatat oleh sejarah sampai kapanpun, atau Anda akan bertindak sebagai penyelamat demokrasi Indonesia? Pilihannya adalah di tangan Anda semuanya, dan seperti dikatakan Profesor Henry, sekarang ini opportunity untuk berbuat kesalahan seharusnya sangat kecil. Rakyat akan menjadi election vote yang sangat efektif, dan itu ada jejak digital yang tidak mungkin terhapus begitu saja. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mengawasi proses demokrasi ini dapat berjalan, karena ini adalah tanggung jawab kita, pertanggungjawaban yang harus kita suarakan kepada generasi-generasi Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.